Bab 426 luar biasa. Luar biasa. Itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Tang Wulin saat ia melahap nasi dan tendon. Piring tendon naga daratan 1000 tahun menghilang dalam sekejap. Bersama dengan 6 mangkuk nasi bulan. Koki, seorang lelaki keriput berusia 50-an, telah tersenyum senang ketika dia melihat Tang Wulin makan di awal. Tetapi pada akhirnya, kegembiraannya berubah menjadi takjub. Anak ini benar-benar tahu cara makan. Meskipun porsinya jauh dari kelimpahan mereka yang biasa. Beras sinar bulan dan tendon naga jauh lebih bergizi daripada makanan biasa. Satu butir beras sinar bulan akan cukup untuk memuaskan orang biasa selama sehari. Tang Wulin masih menginginkan lebih dari 6 mangkuk. Merasakan esensi darah Tang Wulin semakin kuat dengan setiap gigitan. Sang koki bercanda pada dirinya sendiri bahwa semua makanan diubah menjadi esensi darah. Beberapa saat kemudian, setelah sup dihidangkan dan Tang Wulin menghabiskan semangkuk nasi ketujuh, dia menatap koki itu. "Paman, apakah ada lagi?" Koki tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus ia buat. "Kamu bahkan bisa makan lebih dari presiden. Tidak ada yang tersisa." Tang Wulin meletakkan mangkuknya dengan rengekan. "Kamu benar-benar masih lapar?" "Ya. Perut saya hanya sedikit lebih dari setengah penuh." "Ya. Aku akan baik-baik saja. Tapi apa yang akan dimakan Paman Master?" Koki itu mengacungkan jempol pada Tang Wulin. Lalu berdiri dan berjalan kembali ke dapur kecil di belakang. "Tunggu sebentar." Sementara itu, Zhen Hua sibuk mondar-mandir di lantai di ruangan yang berbeda saat Tang Wulin mengisi perutnya. "Mu Chen, aku tidak bisa mempercayaimu." Teriaknya ke komunikator jiwanya begitu panggilan tersambung. Suaranya 1 oktav lebih tinggi dari biasanya. Di ujung lain dari garis, Mu Chen merasakan detak jantungnya lebih cepat. Apakah ada yang salah? Apa yang sedang terjadi? Zhen Hua mencibir. "Kamu berani bertanya itu? Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak sengaja mengirim murid Anda ke sini untuk menimbulkan masalah?" "Murid?" Piring Mu Chen naik juga. "Apakah kamu bertemu dengan Wulin? Siapa lagi yang bisa kubicarakan?" Sarkasme menetes dari kata-kata Zhen Hua. Antrean terdiam. "Katakan sesuatu. Kapan Anda menjemput anak yang luar biasa?" tanya Zhen Hua. Ekspresi tenang yang dia tunjukkan pada Tang Wulin hanyalah fasad. Butuh semua tekadnya untuk menyembunyikan keterkejutan dari wajahnya. Tidak mungkin seorang pandai besi ilahi seperti dirinya tidak mengerti pentingnya pandai besi peringkat 5 berusia 14 tahun. Tang Wulin memiliki fondasi yang kokoh, kecerdasan yang bagus, dan bakat saleh untuk pandai besi. Semua ini Zhen Hua telah membedakan dari penanganan palu awan emas Tang Wulin. Tang Wulin ditakdirkan untuk menjadi Divine Blacksmith generasi berikutnya. Selama dia tumbuh dengan mantap, ini tidak bisa dihindari. Tentu saja, itu berarti dia harus menjadi Douluo berjudul. Namun, itu jauh lebih mudah bagi pandai besi untuk menjadi Titoul Douluos daripada untuk master jiwa yang berorientasi pada pertempuran. Mereka hanya bisa menggunakan beberapa harta surgawi untuk meningkatkan mereka ke tingkat itu. Meskipun ini akan menghasilkan fondasi yang tidak stabil, mereka masih akan menjadi Titoul Douluo dan memiliki kekuatan jiwa yang diperlukan untuk jalan mereka menuju pandai besi ilahi. Sadar akan fakta-fakta ini, Zhen Hua tidak khawatir tentang pertumbuhan Tang Wulin sebagai guru jiwa. Dia adalah salah satu dari 10 orang terkaya di benua itu. Dia memiliki lebih dari cukup sumber daya untuk barang-barang yang diperlukan untuk memelihara keajaiban seperti Tang Wulin. Satu-satunya masalah sejauh ini adalah menemukan satu. Bahkan tidak memikirkannya. "Mu Chen," balas berteriak. "Mu Chen," kata Zhen Hua lembut. Tawa Mu Chen tebal dengan sarkasme. Suara keluar dengan kasar dari sisi lain dari garis. "Jangan repot-repot. Saya sudah tahu semua tentang trik Anda." Zhen Hua terkekeh. "Bukankah kita dulu sesama murid?" "Ya, kami dulu. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini." Faktanya, Mu Chen memahami Zhen Hua lebih baik daripada orang lain karena Zhen Hua adalah kakak seniornya. Zhen Hua mengabaikan embun beku yang praktis menyebar melalui pengeras suaranya. "Saudara muda, apakah kamu tidak ingat bagaimana kita kembali di masa lalu? Kami dipuji sebagai 2 keajaiban terbesar di dunia pandai besi. Kami sudah melalui tebal dan tipis bersama.
Katakan saja. Bukankah aku menjagamu sebagai kakak seniormu? Tapi Mu Chen adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Ada yang lain baik-baik saja. Tapi bukan muridku. Bukankah saya membiarkan Anda memiliki Yuan Baoer tercinta saat itu? Dan sekarang Anda memiliki putri yang manis berkat itu. Bagaimana dengan saya? Saya tidak punya istri. Dan saya tidak akan pernah. Satu-satunya wanita di hatiku adalah Baur. Apakah Anda tahu seberapa menyakitkan saya untuk membuat keputusan itu? Saya benar-benar tidak ingin seorang murid. Saya ingin seorang putra yang dapat menjaga saya seiring bertambahnya usia. Zhen Hua menangis. Terseduh-seduh sedan. Mu Chen terdiam. Bertahun-tahun yang lalu, Zhen Hua, Yuan Baoer, dan Mu Chen telah magang bersama ke master yang sama. Zhen Hua adalah murid tertua. Diikuti oleh Mu Chen dan Yuan Baoer dalam urutan itu. Dari ketiganya, Yuan Baoer adalah satu-satunya gadis. Dia memiliki kepribadian nakal dan, dibandingkan dengan yang lain, sedikit malas dalam belajar pandai besi. Meski begitu, dia adalah target kasih sayang untuk dua kakak laki-lakinya yang senior. Ketika ketiganya tumbuh bersama, begitu pula emosi mereka untuk satu sama lain. Tetapi pada akhirnya, Zhen Hua memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk pandai besi. Dan Yuan Baoer berakhir dengan Mu Chen. Dalam arti tertentu, Zhen Hua benar-benar telah memberikannya kepada Mu Chen. Pandai besi hanya menarik dari hal penting lain dalam hidupnya. Yuan Baoer tercinta. Tetap saja, Mu Chen merasa bersalah. Dia tidak punya jawaban kepada Zhen Hua. Kakak sulung, kamu menangis. Sebuah suara lembut menyela melalui komunikator. Menggigil kedinginan menjalar ke tulang belakang Zhen Hua. Apakah itu kamu, Baur, saudara sulung? Bagaimana kalau saya menendang Mu Chen ke trotoar kemudian menabrak Anda? Katanya manis. Tidak, tidak apa-apa. Zhen Hua menjawab dengan segera. Saudari junior, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Mu Chen dan aku bersaudara. Aku tidak mungkin. Kalau begitu berhentilah bicara keluar dari pantatmu. Jangan panggil jika Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Teriak Yuan Baoer. Sesaat kemudian, nada panggil diputar. Zhen Hua tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua ini. Di sisi Mu Chen, dia menatap istrinya. Terpana. Dia belum pernah melihat istrinya bertindak begitu kejam sebelumnya. Dia biasanya pemarah. Baur, apakah Anda merasa baik-baik saja? Mu Chen menggosok dahinya. Yuan Baoer mengambil keuntungan dari ini dan duduk di pangkuannya. Memeluk lehernya dengan erat. Semua jejak amarahnya sebelumnya terhapus dari muka bumi. Saya baik-baik saja. Bahkan, saya hebat. Kebaikan saya hanya dimaksudkan untuk Anda sekalipun. Mu Chen menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, bagaimana dengan kakak sulung? Yuan Baoer mendengus. Aku hanya memperingatkannya untuk tidak menggunakan apa yang terjadi saat itu untuk mengancammu. Saya sudah merahasiakannya selama bertahun-tahun demi dia. Tetapi sepertinya dia tidak peduli untuk menyelamatkan muka. Ekspresi kosong melintas di wajah Mu Chen. Maksud kamu apa? Rahasia apa? Yuan Baoer mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir dia tanpa takut memilih untuk mengabdikan dirinya untuk pandai besi saat itu? Kamu bodoh. Itu terlalu naif. Kakak sulung benar-benar licik. Dia sudah lama meminta saya untuk menikah dengannya saat itu. Anda begitu lupa tentang itu. Kakak sulung adalah orang yang baik. Tetapi dia terlalu keras kepala dan ambisius. Saya tidak bisa mencintai seseorang seperti itu. Saya hanya ingin seseorang yang bisa bersenang-senang dengan saya. Anda mungkin sedikit bodoh saat itu. Tetapi Anda jauh lebih dapat diandalkan daripada dia. Anda hanya memiliki saya di hatimu. Jika itu dia, maka pasti aku dan pandai besi di hatinya. Dan saya yakin pandai besi masih akan ditempatkan lebih tinggi dari saya. Siapa yang akan memilih pria seperti dia? Jadi kukatakan padanya aku menyukaimu. Setelah itu, dia pergi ke pengasingan. Mu Chen tercengang. Awalnya, dia tidak bisa percaya apa yang dikatakan istrinya. Tetapi ketika detik-detik berlalu, potongan puzzle mulai menyatu. Tidak heran kau memilihku. Anda pasti lebih cocok untuk gaya hidup yang santai.
Anda tidak akan pernah bisa mengabdikan hidup Anda untuk kehidupan pandai besi yang dilakukan Zhen Hua. Anda memutuskan kontak dari banyak orang ketika kami pindah ke Issea City juga. Beberapa orang bahkan berpikir Anda mati. Yuan Baur tersenyum. Aku suka kehidupan sederhana semacam ini. Sudah cukup selama aku memilikimu dan Little C. Bab 427 Ruby Shrimp. Ketika Zhen Hua kembali ke ruang makan pribadinya, ekspresinya sudah kembali normal. Tang Wulin berdiri tegak dari kursinya ketika mendengar suara pintu terbuka. Paman Master, katanya. Zhen Hua melambai agar dia duduk kembali. Apakah kamu sudah selesai makan? Ya, aku makan. Baik, itu bagus, kata Zhen Hua. Aku baru saja memanggil tuanmu untuk memberitahunya bahwa kamu datang. Dia menyuruhku merawatmu dengan baik. Saya juga mengatur lawan untuk Anda. Mereka akan menunggumu di ruang rapat asosiasi pandai besi. Saya akan merekam pertandingan sehingga Anda bisa menggunakannya sebagai bukti. Terima kasih, Paman Master, kata Tang Wulin. Setelah makan nasi bulan dan tendon naga, dia merasakan tubuhnya membengkak dengan kehangatan. Esensi darahnya menggelegak dalam dirinya. Dan pikirannya tajam seperti pisau. Dia dalam kondisi puncak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Anda junior saya, jadi ini wajar. Jadi Anda seorang siswa di Shrek Academy dengan 3 cincin jiwa. Bukan? Apakah Anda punya rencana untuk masa depan? Tanya Zhen Hua. Tanpa berhenti berdetak, Tang Wulin menjawab. Saya ingin menjadi Master Armor Tempur. Zhen Hua tersenyum. Sungguh ambisius. Anda tahu, saya menempa sebagian besar logam yang digunakan untuk membuat baju perang di Akademi Shrek. Lain kali saya berkunjung. Bagaimana kalau saya menemukan Anda dan memberi Anda beberapa petunjuk? Ya, silahkan. Itu akan luar biasa. Tang Wulin hampir tidak bisa menahan diri dengan kegembiraan. Tidak ketika seorang pandai besi ilahi telah setuju untuk memberinya bimbingan. Sudah diselesaikan kalau begitu. Berikan aku nomormu dan aku akan meneleponmu lain kali aku di kota. Zhen Hua adalah orang yang memiliki tekad yang mencapai puncak di bidangnya. Ada lebih banyak panggilannya dengan Mu Chen daripada hanya sebagai jalan untuk melampiaskan frustrasinya. Bahkan, di bawah banyak lapisan subteks dan merek perawatan pribadinya, dia juga memberitahu Mu Chen bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan Tang Wulin lagi. Mu Chen mungkin bisa mengajarkan pemurnian jiwa Tang Wulin. Tapi mengajari dia cara memperbaiki surga adalah cerita yang berbeda. Disitulah Zhen Hua masuk. Ketika waktu itu tiba, segalanya akan jauh lebih mudah bagi Tang Wulin di bawah pengawasan ketat Divine Blacksmith. Oleh karena itu, rencana Zhen Hua saat ini adalah untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan Tang Wulin. Yang ia sukai, Tang Wulin mungkin serakah. Tetapi keserakahan adalah motivasi yang baik untuk pandai besi. Selama Tang Wulin dimasukkan ke dalam pekerjaan sebagai pandai besi, ia akan menenggelamkan uang di kemudian hari. Pada saat itu, pintu dapur terbuka. Koki membawa piring ketika dia melewati pintu. Sebelum Koki tiba di meja makan, Tang Wulin sudah bisa mencium aroma menggoda dari piring. Matanya melebar. Mulut langsung berair. Seolah-olah gelombang lezat telah menyerang hidungnya. Aroma yang kuat membangkitkan esensi darahnya jauh lebih dari hidangan sebelumnya. Hidangan apa itu? Piring itu berdiameter 0,5 meter. 6 udang besar bertelur di permukaannya. Dan kepalanya sama-sama raksasa. Kulitnya sudah dikupas, memperlihatkan dagingnya yang mengkilap, warna merah tua. Tidak ada bumbu atau saus untuk meningkatkan aroma mereka. Aroma memikat datang dari udang ini. Apa acara spesialnya? Mengapa Anda mengeluarkan udang ruby? Kamu biasanya tidak akan pernah melakukan itu, seru Zhen Hua. Koki itu mendengus. Pikiran Anda selalu berada di tempat lain. Jadi bagaimana Anda bisa menghargai kelezatan kuliner yang benar? Anak ini perutnya lumayan. Dan dia suka makanan saya dari lubuk hatinya. Saya memasak ini untuknya. Kamu beruntung bertemu dengannya. Tang Wulin terkejut dengan bagaimana Koki memperlakukan Zhen Hua. Meskipun tidak ada sedikit pun kekuatan jiwa yang terpancar dari tubuh Koki, mereka memberikan kesan setara. Zhen Hua terkekeh. Kalau begitu anggap aku pria yang beruntung. Murid keponakan kecil saya sangat menakjubkan. Tapi bukankah kamu juga menderita kerugian di sini?
Dalam arti tertentu, bukankah dia salah satu dari bangsamu? Koki itu tersenyum. Keributan menari di matanya. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengatakannya? Nak, makanlah. Ini adalah udang rubi. Juga dikenal sebagai udang darah. Mereka adalah salah satu makhluk aneh yang tinggal 3 kilometer di bawah palung darah. Esensi darah mereka mirip dengan esensi manusia. Saya pikir Anda harus bisa menangani makan mereka bertiga. Yang berarti bahwa 3 lainnya jelas dimaksudkan untuk Zhenhua. Terima kasih. Tang Wulin bangkit dari kursinya dan membungkuk sedikit pada Koki. Dia belum pernah menemukan nama udang rubi sebelumnya. Tapi dia yakin itu benar-benar kelezatan. Serabut terakhir dari pengekangan dirinya patah. Dia meraih seekor udang dengan ekornya dan memasukkannya ke mulutnya. Dagingnya manis dan lembut. Sedikit lancip menari di tepinya. Ketika dia menyatukan giginya untuk mengunyah. Hangat. Jus beraroma menyembur keluar dari udang dan menetes ke tenggorokannya. Tubuhnya tenggelam ke dalam kolam kenyamanan. Dia bisa mendengar dengungan yang merasuki benaknya ketika kulitnya memerah. Semburan kehangatan menyebar melalui dirinya dan pola emas Raja Naga Emas muncul di seluruh tubuhnya. Esensi darahnya melonjak. Tanpa kontrol sadar. Itu mengalir secara terbalik. Mengikuti jalur yang ditetapkan oleh Golden Dragon Shocks the Heavens. Melihat kulit emas Tang Wulin dan esensi darah yang mengamuk. Zhenhua dan Koki itu membeku. Terpana. Ketika cincin jiwa emas memulai debutnya. Rahang Koki akhirnya jatuh. Matanya terpaku pada Tang Wulin. Menghirup napas dalam-dalam. Tang Wulin mencari ke dalam dirinya untuk memeriksa tubuhnya. Dia heran menemukan esensi darahnya menyerang segel keempat pada Raja Naga Emas. Gelombang demi gelombang esensi darah menabrak segel. Mengenakannya sedikit demi sedikit. Dan segel itu bersinar dengan cemerlang setiap kali. Khawatir pada adegan itu. Zhenhua menatap Koki itu dengan pandangan ragu. Apakah dia mencernanya segera? Bukankah biasanya butuh 1 tahun penuh untuk mencerna udang rubi? Koki itu mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Kaulah yang membawa monster kecil ini ke sini. Zhenhua tersenyum. Ya, dia benar-benar monster kecil. Dia dari Akademi Shrek. Begitu Koki mendengar fakta itu. Sebuah cahaya muncul di matanya. Pipinya mulai berkedut. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan memberinya udang. Tetapi tubuhnya benar-benar menarik. Kamu tidak salah mengatakan dia salah satu dari orang-orangku. Selama lebih dari 10 menit esensi darah Tang Wulin terus menggelembung di dalam dirinya sebelum secara bertahap menetap. Pada akhirnya, segel itu masih dipegang. Tetapi esensi darah panas yang berkobar di dalam dirinya tidak bisa dipungkiri. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah disempurnakan dan dia merasa sangat nyaman. Kekuatan jiwanya melonjak. Ditambah budidaya selama 2 bulan setelah hanya beberapa saat makan. Terima kasih, senior. Kata Tang Wulin kepada Koki dengan hormat. Hanya ada 2 udang yang tersisa. 3 lainnya sudah dimakan oleh Zhenhua. Koki itu menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan bagimu. Jika Anda ingin mengambil saya sebagai tuanmu dan makan makanan seperti ini setiap hari, maka tinggalkan Shrek Academy. Ini keputusanmu. Tang Wulin terkejut. Makanan Koki meninggalkan kesan mendalam padanya. Jika dia bisa makan makanan dengan kualitas seperti itu setiap hari, maka budidayanya akan berkembang dengan cepat. Dia tidak perlu khawatir tentang esensi darahnya untuk 9 segel pertama baik. Konon, dia juga orang yang berintegritas. Senior, terima kasih atas tawaranmu. Tapi aku murid Akademi Shrek. Saya tidak bisa pergi dulu. Jika Anda masih bersedia menerima saya setelah saya lulus, maka ketika saatnya tiba, Koki itu melambaikan tangan. Dia berdiri dengan satu gerakan cepat dan kembali ke dapur. Menyaksikan pemandangan aneh seperti itu, Tang Wulin menoleh ke Zhenhua untuk meminta petunjuk. Paman Tuan, apakah Paman Koki itu marah? Koki, hehe, dia tidak marah. Dia hanya tahu dia tidak punya harapan. Orang-orang dari Shrek bukan orang bodoh. Apakah mereka benar-benar membiarkan bakat seperti Anda lulus dari lapangan luar? Anda pasti menuju ke pelataran dalam. Dia tahu dia tidak punya kesempatan. Jadi tidak ada gunanya tinggal. Sini. 2 udang terakhir ini milikmu. Nak, harus kukatakan, perutmu luar biasa.
Tang Wulin dengan cepat mengambil 2 udang yang tersisa dan melemparkannya ke mulutnya. Esensi darahnya melonjak sekali lagi dan menyerang segel keempat. Namun, kemampuan tubuhnya untuk menangani esensi darah telah meningkat. Jadi serangan pada segel itu tidak sekuat pertama kalinya. Meski begitu, Tang Wulin bisa merasakan segel keempat tumbuh kendur. Tapi dia tidak punya rencana untuk memecahkan segel keempat saat itu. Meskipun memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk melakukan itu, dia juga harus memperhitungkan jumlah kekuatan Raja Naga Emas yang bisa dia serap setelah segelnya rusak. Tubuhnya belum siap. Ditambah lagi, masih ada waktu untuk menemukan item roh yang Old Tang beritahu kepadanya. Zhen Hua menunggu sampai Tang Wulin selesai mencerna sisa udang sebelum berdiri dari kursinya dan berjalan ke pintu. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda untuk bertempur melawan lawan. Setelah itu Anda bisa melanjutkan ujian Anda. Masih ada satu hal yang menarik. Paman Master. Siapa Paman Chef itu? Tanya Tang Wulin. Bab 428 Pencobaan. Dia hanya pria yang eksentrik. Saya satu-satunya temannya. Bagaimanapun, saya tidak yakin apakah Anda akan pernah bertemu lagi dengannya. Tapi aku akan memberitahumu ini. Zhen Hua menggerakkan Tang Wulin untuk mendekat, menutupi sebagian mulutnya dengan tangan yang ditangkupkan. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Akademi Shrek, dan dia tidak suka berurusan dengan mereka. Kata-kata ambigu Zhen Hua membuat Tang Wulin bingung. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, ia harus fokus menyelesaikan ujiannya. Pintu spasial terbuka di depan mereka. Pintu itu mengingatkannya pada seseorang ke menara arwah roh di Pagoda Roh. Dia tidak menyangka asosiasi pandai besi juga akan memiliki ruang seperti itu. Apakah Anda terbiasa dengan ini? Zhen Hua memperhatikan kilatan di mata Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Ya. Markas Spirit Pagoda memiliki pintu seperti ini. Ya. Mereka mirip, serupa, tetapi berbeda. Selain Akademi Shrek, tidak ada masyarakat lain yang bisa dibandingkan dengan sumber daya Pagoda Roh. Namun, asosiasi pandai besi kami juga memiliki beberapa trik di lengannya. Dan ruang tertutup ini digunakan untuk menyimpan harta penting dan bahan-bahan rahasia. Anda bisa menyebutnya gudang kami. Hanya anggota asosiasi tingkat tinggi yang dapat memasukinya. Setelah Anda menjadi Saint Pandai Besi, Anda juga akan mendapatkan akses ke sana. Kuncinya adalah lencana Saint Blacksmith. Saint Blacksmith adalah pandai besi peringkat ke-7. Tang Wulin merindukan hari ia akhirnya bisa menginjak pesawat eksistensi itu. Paman Tuan, apakah sulit untuk memperbaiki jiwanya? Tanya Tang Wulin. Zhen Hua tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini sulit dan sekaligus tidak sulit. Anda memiliki fondasi yang kuat dan kecerdasan yang baik. Tetapi Anda kekurangan kekuatan jiwa. Saya dapat membantu Anda dengan itu. Saya memiliki banyak harta yang dapat meningkatkan kultivasi Anda. Apakah Anda ingin menempuh rute itu? Tang Wulin menatapnya dengan heran. Paman Tuan, apa maksudmu? Zhen Hua terkekeh. Aku bisa melihatnya di matamu yang sudah kau mengerti. Tidakkah kamu merasa malu untuk terus bertindak? Tang Wulin menggaruk kepalanya, menunjukkan senyum lemah lembut. Tentu saja dia ingin mendapatkan beberapa harta. Jika Anda menggunakan harta untuk meningkatkan kultivasi Anda, saya jamin Anda akan menjadi Titlet Douluo dan Divine Blacksmith dalam waktu 15 tahun. Namun, saya harus memperingatkan Anda. Yayasan Anda tidak akan kokoh dan Anda kemungkinan tidak akan pernah maju ke Hyper Douluo. Tetap saja, itu sudah cukup bagimu menurut saya. Armor perang akan meningkatkan kekuatanmu. Selama Anda mendapatkan satu set baju perang 4 kata dan menjadi Titlet Douluo, Anda akan berdiri di puncak dunia, kata Zhen Hua. Paman Master, saya selalu ingin tahu tentang itu. Jika Battle Armor dapat membuat Titlet Douluo sekuat limit Douluo, mengapa mereka masih terus berkultivasi untuk menjadi Hyper Douluos? Zhen Hua menghela nafas. Mereka tidak persis sama. Anda akan mengerti begitu Anda mencapai level itu. Bahkan jika Anda membandingkan 2 limit Douluos, atau 2 Douluos berjudul dengan jumlah kekuatan jiwa yang sama. Kekuatan tempur dari orang yang meningkatkan kemajuan mereka melalui penggunaan harta dan orang yang maju biasanya akan berbeda. Dan yang lebih penting,
Hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri mereka dapat berharap untuk naik ke keilahian. Tidak ada yang naik dalam 10.000 tahun terakhir. Tapi siapa yang tidak ingin naik seperti pendiri sekte Tang San, atau pendiri spirit pagoda, Spirit Ais Douluo Huo Yu Hao? Pikirkan ini baik-baik. Jika Anda memilih untuk menerima tawaran saya, maka saya akan mengasuh Anda menjadi pandai besi ilahi pada saat Anda berusia 30. Anda akan menjadi pandai besi ilahi termuda dalam semua sejarah dan berdiri di puncak dunia. Namun, Anda juga akan memunggungi jalan pertempuran, melepaskan misteri dunia. Saat hening berlalu, Paman Master, kata Tang Wulin akhirnya. Bisakah kamu memberiku waktu untuk mempertimbangkannya? Tawaran Zhenhua memikat hati. Kultivasi Tang Wulin tidak maju dengan cepat. Tetapi ketika sampai pada pandai besi, ia diberkati oleh surga. Jika dia menjadi pandai besi ilahi dan gelar Douluo, dia bisa dengan mudah melanjutkan untuk menjadi Master Armor pertempuran 4 kata juga. Namun, ia harus mempertimbangkan apakah ini yang benar-benar ia inginkan. Dengan pilihan tiba-tiba yang disodorkan padanya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhenhua tersenyum. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya seusiamu. Pilih saja rute apapun yang menurut Anda terbaik untuk Anda. Dan bahkan jika Anda memilih untuk berkultivasi dengan upaya Anda sendiri, Anda masih memiliki peluang bagus untuk menjadi pandai besi ilahi. Pertimbangkan pilihan Anda dengan hati-hati. Dan ketika Anda membuat keputusan, pastikan Anda melakukannya dengan tekad untuk menyelesaikannya sampai akhir tanpa penyesalan. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyesalan. Terima kasih, Paman Master. Keduanya melangkah melalui pintu spasial dan memasuki ruang tertutup. Itu sangat besar. Sangat berbeda dari menara roh-roh. Benar-benar gudang raksasa. Pintu yang tak terhitung jumlahnya berbaris di sekeliling dan berdiri di sekelilingnya, mengarah ke ruang yang tidak diketahui. Dengan lambaian tangannya, Zhenhua membawa Tang Wulin ke tengah ruangan. Jaring adalah gerakan cepat dan instan untuk Tang Wulin. Zhenhua meletakkan telapak tangan di atas pintu dan masuk dengan dorongan lembut. Di dalamnya ada aula besar yang penuh energi. Sebuah penghalang menciptakan arena di tengah-tengah aula. Dan seorang pria berusia 20-an menunggu di tengah. Pria itu membungkuk ketika dia melihat Zhenhua. Presiden. Zhenhua tersenyum tipis. Bersiaplah untuk memulai, Wulin. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah salah satu wali asosiasi kami, Xie Yinling. Tolong jaga satu sama lain. Halo, saya Tang Wulin. Meskipun Xie Yinling tidak bisa disebut tampan, dia memiliki aura yang menyegarkan untuknya. Dan memeriksa Tang Wulin dengan mata ingin tahu. Latar belakang macam apa yang dimiliki anak ini sehingga presiden akan merekomendasikan dia untuk bertanding dengan saya. Zhenhua menyembunyikan detail tentang Tang Wulin darinya. Yang dia lepaskan dari bibirnya hanyalah dia telah menemukan lawan yang baik baginya. Xie Yinling tidak pernah menyangka lawannya hanya anak-anak. Saya Xie Yinling. Tolong beritahu saya. Tanpa sepatah kata pun, Xie Yinling mundur beberapa langkah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat agar Tang Wulin bergerak. Meskipun masih muda, Tang Wulin memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk menghadapi Xie Yinling dalam posisi bertarung. Dua cincin jiwa kuning dan ungu bangkit dari bawah Xie Yinling. Sama seperti yang diminta Tang Wulin. Zhenhua menemukannya sebagai lawan yang lebih kuat darinya. Xie Yinling berusia 20 tahun ini. Dan peringkat 43 leluhur jiwa. Saat Tang Wulin melangkah maju, 3 cincin jiwa ungu bangkit melewati kakinya. Pemandangan itu mengejutkan Xie Yinling. Mulailah, kata Zhenhua. Dalam sepersekian detik, Tang Wulin beraksi. Daripada memanggil rumput blue silvernya, dia menginjak tanah dan melesat maju seperti bola meriam. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Xie Yinling mundur selangkah. Paru-parunya membengkak dengan udara saat ia mengeluarkan pekikan burung yang menusuk. Sepasang sayap membentang dari punggungnya dan aura hijau menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia naik ke udara. Jiwa bela dirinya adalah tipe terbang. Itu elang. Tang Wulin langsung menghakimi.
Sebagai siswa Akademi Shrek, dia bisa mengidentifikasi jiwa bela diri dengan nyaman. Tang Wulin melompat mengejarnya. Sayangnya, dia hanya mencapai 8 meter ke udara sementara Xie Yinling melayang di ketinggian 10. Melihat itu, Xie Yinling sedikit melonggarkan penjagaannya. Percaya diri dengan kemampuannya untuk menang. Saat 3 cincin jiwa ungu Tang Wulin telah terwujud, kecemasan mengunyah tepi ketenangannya. Tetapi begitu dia berada di udara, wilayah kekuasaannya, keraguannya telah padam. Terutama ketika Tang Wulin tidak bisa menggapainya dalam lompatan. Saat menghadapi seorang master jiwa terbang. Salah satu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang master jiwa yang tidak bisa terbang adalah melompat ke udara untuk terlibat. Pada titik itu, mereka praktis duduk bebek. Para master jiwa terbang memiliki kecepatan luar biasa di udara. Yang mengatakan, senyum percaya diri Xie Yinling membeku di saat berikutnya. Bab 429 Kekuatan Sejati. Menembak anggur emas di tanah. Tang Wulin melambung ke atas menggunakannya sebagai pegas. Akselerasinya yang tiba-tiba membawanya di depan Xie Yinling dalam sekejap. Tidak baik. Xie Yinling agak lambat bereaksi. Dia mendorong tangannya ke depan segera setelah dia terbebas dari keterkejutan. Menghentikan pendakiannya. Sayapnya memancarkan kilau logam tajam saat ia mengayunkannya dan menggunakan Eagle Wing Slash. Sayap datang mengiris di bahu Tang Wulin. Pada saat yang sama, Xie Yinling mengedarkan kekuatan jiwanya di dalam tubuhnya untuk membuatnya bertahan di udara. Eagle Wing Slash adalah keterampilan jiwa keduanya. Namun, dia tidak berani meremehkan Tang Wulin. Cincin jiwa ketiganya menyala sebagai hasilnya. Keterampilan jiwa ketiganya dikaitkan dengan keterampilan jiwanya yang keempat. Dan melampaui tingkat yang sama dalam pertempuran udara. Karena itu, dia yakin setelah memblokir tuduhan Tang Wulin akan segera menyusul. Namun, rencananya hancur dalam sekejap. Tang Wulin meringkuk tubuhnya di udara saat sayap merayap di atasnya. Tangan menembak keluar untuk menangkis serangan itu. Dia menatap Xie Yinling lurus di mata. Irisnya berkedip ungu. Rumput Blue Silver melompat keluar dari tanah dan meringkuk di sekitar Xie Yinling seperti rantai besi. Dengan lawannya terkendali, Tang Wulin mengeluarkan tinju kanannya untuk pukulan Ko yang kuat. Meskipun Xie Yinling ditahan, lengannya masih bergerak, mengulur di depannya dalam upaya untuk memenuhi serangan Tang Wulin. Tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa ketiganya di posisinya saat ini. Ia tidak punya pilihan selain mengalihkan Tang Wulin terlebih dahulu. Tang Wulin tidak menarik tinjunya saat kedua lengan itu ditebang. Tinjunya melanjutkan lintasannya. Cepat dan cepat. Dengan mudah menghindari pesta Xie Yinling. Dalam waktu singkat itu, sisik-sisik emas berkilauan muncul di lengannya. Xie Yinling tertegun melihat transformasi. Cakar emas mencapai dadanya dalam sekejap. Aku sudah selesai. Pikirannya menjadi kosong. Tapi daripada rasa pedih dari cakar yang merobek daging, dia merasakan sensasi yang lebih halus. Cakar itu dengan ringan menabraknya dan mengganggu sirkulasi kekuatan jiwanya. Kemudian Tang Wulin meraih rumput Blue Silver yang mengikatnya dan menariknya. Melemparkannya ke tanah seperti boneka kain. Bumi berderak di bawahnya saat tumbukan. Tang Wulin mendarat di sebelah Xie Yinling dan membebaskannya dari pengekangannya lalu mundur 2 langkah. Permisi. Xie Yinling terdiam. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bertarung. Dia frustrasi dengan betapa tak berdayanya dia selama seluruh pertempuran. Dia hanya bisa menggunakan satu keterampilan jiwa sebelum kalah. Pertempuran berakhir terlalu cepat. Menyedihkan baginya untuk menelan pil pahit dari kenyataan. Dia telah kalah. Mengakui itu tidak mudah. Terutama karena dia tidak bisa mengetahui jiwa bela diri Tang Wulin. Zhen Hua telah berdiri menonton dari kejauhan dengan detasemen dingin. Bahkan baginya, pertempuran telah berakhir terlalu cepat. Beberapa langkah dan diselesaikan. Tang Wulin tidak menyia-nyiakan kekuatan apapun. Masing-masing bergerak terbungkus erat dalam selimut presisi dan pertimbangan. Xie Yinling berpikir dia tidak memiliki kesempatan untuk memamerkan kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi di mata Zhen Hua, Tang Wulin yang telah dipesan, apakah semua siswa dari Akademi Shrek sekuat ini? Dia berpikir bahwa dengan perbedaan satu dering, Tang Wulin akan sedikit kesulitan. Dia tersentak dari pikirannya oleh suara Tang Wulin. Pemuda itu mendekatinya dengan langkah mantap.
Terima kasih telah membantu saya. Paman Master. MN. Ayo pergi. Zhen Hua menepuk pundak Tang Wulin. Tang Wulin menjatuhkan satu pandangan terakhir pada Xie Yinling dan anggukan singkat sebelum mengikuti Zhen Hua keluar. Sementara itu, Xie Yinling masih menolak untuk menerima hasil pertandingan. Namun, sebagai salah satu wali asosiasi pandai besi, akan terlalu kurang ajar untuk meminta pertandingan ulang di depan presiden. Jika dia tahu Tang Wulin adalah presiden kelas-kelas 1 Akademi Shrek, sikapnya akan jauh berbeda. Wulin, aku tidak pernah mengira kamu akan sekuat itu. Tidak buruk. Karena ini masalahnya. Saya tidak menyarankan Anda menerima tawaran saya. Kamu masih muda. Anda bisa menunggu sampai Anda 20 tahun sebelum Anda memutuskan. Dan pada saat itu, jika Anda masih tidak memiliki 5 dering, maka saya akan menyarankan rute yang saya berikan kepada Anda. Setelah Anda ditingkatkan menjadi 6 dering, Anda dapat melanjutkan dengan upaya Anda sendiri. Kekuatan jiwamu sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk disempurnakan di surga tanpa menjadi titlet Douluo, kata Zhen Hua. Dimengerti. Sebelum Tang Wulin pergi, Zhen Hua menyerahkannya kartu yang berisi 1 juta kredit federal. Sudah cukup untuk sisa perjalanannya. Zhen Hua juga melemparkan cincin penyimpanan ke dalam campuran, yang jauh lebih baik daripada beberapa sebelumnya. Ruang penyimpanan lebih besar dengan banyak kompartemen untuk memudahkan pengaturan. Dalam kata-kata Zhen Hua sendiri, ini adalah hadiah. Dan itu berisi segala sesuatu yang dia tukarkan dengan palu emas awan. Tang Wulin mengintip ke dalam cincin. Meskipun tidak mengandung uang, ada 18 jenis logam berharga yang disimpan di dalamnya. 12 dari mereka hanya dia dengar tetapi belum pernah melihat sebelumnya. Ada juga lebih dari selusin botol katalis penempaan paduan yang dimurnikan oleh Zhen Hua. Zhen Hua tidak mempermasalahkan kado itu. Dan Tang Wulin juga tidak. Dia tidak melihat Tang Wulin keluar. Tapi dia mengarahkannya untuk menggunakan pintu belakang. Penampilan Tang Wulin terlalu keterlaluan. Semua orang masih membicarakannya. Tang Wulin akan menarik terlalu banyak perhatian jika dia pergi melalui depan. Terutama jika dia dikawal oleh presiden sendiri. Setelah Tang Wulin melangkah keluar dari belakang, saat dia akan memanggil taksi, dia berhenti sejenak saat melihat Wu Zhangkong. Guru Wu, sapanya. Ekspresi Wu Zhangkong tetap dingin. Bukan sedikit kejutan. Aku tahu kamu akan berada di sini. Tang Wulin bergegas ke sisinya. Dan kemudian, setelah memikirkannya kembali, dia melemparkan tangan itu dengan cincin di belakangnya. Saya mendapatkan cincin ini setelah saya meninggalkan kampus. Anda tidak bisa mengatakan saya curang. Wu Zhangkong menatapnya. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu dengan cermat sampai akhir ujian. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan tanpa memedulikan aku. Tang Wulin terkejut. Bukankah kamu seharusnya menonton dari bayang-bayang? Mungkinkah itu? Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Seorang guru jiwa jahat muncul. Serangan teroris yang Anda gagalkan diatur oleh orang yang sama. Saya sudah memberitahu akademi. Dan mereka mengirim lebih banyak guru untuk melindungi para peserta ujian. Aku akan mengawasimu secara pribadi. Namun, karena jumlah guru yang terbatas, Anda harus bertindak sebagai kelompok. Dia menunjuk ke samping ketika dia berbicara. Tang Wulin melacak gerakannya untuk melihat wajah yang dikenalnya. Gu Yue, Ye Xinglan, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Xie Xie berdiri agak jauh. Tersenyum cerah. Meskipun mereka ketinggalan kereta Tang Wulin, mereka naik yang berikutnya dengan Wu Zhangkong. Tiba di kota Heaven Dou sebagai kelompok. Mereka mengikuti rute yang sama. Ketika Wu Zhangkong kehilangan Tang Wulin, persneling di kepalanya berputar karena overdrive. Tanpa uang namun memiliki keterampilan pandai besi yang tinggi, Tang Wulin kemungkinan besar ditemukan di dekat asosiasi pandai besi lokal. Hai teman-teman. Tang Wulin berseri-seri. Suasana hatinya melonjak. Setelah mengunjungi asosiasi pandai besi, ia tidak lagi merasa bersalah atas kematian kapten keamanan. Su Lizi mengambil inisiatif untuk berjalan. Dia mengukur Tang Wulin, lalu mengendus. Keheranan memenuhi wajahnya. Apakah kamu makan sesuatu yang enak? Rahang Tang Wulin terjatuh. Bagaimana kamu tahu? Su Lizi tersenyum lebar.
Kami tipe makanan memiliki indera penciuman yang luar biasa. Ayolah, cepat dan beritahu aku apa yang kamu makan. Apa gunanya memberitahumu? Bukannya kamu bisa memakannya sekarang? Saya tidak ingin membuat Anda lapar. Wu Zhangkong menyela. Apakah kamu sudah memenangkan pertandingan? Tang Wulin mengangguk. Baik, tidak ada yang lain yang selesai. Kalian yang memutuskan rencanamu. Jangan pedulikan aku. Saya hanya akan mengikuti dengan tenang. Tang Wulin mengerti bahwa Wu Zhangkong ada di sana untuk melindungi mereka. Dan kehangatan lembut menyapu hatinya. Dia menoleh ke teman-temannya dan tersenyum. Sepertinya kita bersama lagi. Kemana kalian ingin pergi untuk mencari beberapa lawan? Ayo pergi ke Pagoda Roh, kata Gu Yue. Matanya bersinar saat dia menatapnya. Pagoda Roh. Senyum Tang Wulin melintas lebih cerah. Betul. Ada banyak master jiwa di sana. Gu Yue memiliki status tinggi di sana juga. Jadi seharusnya mudah untuk menemukan beberapa lawan. Ya, ayo pergi. Heaven Dou City sibuk dengan aktivitas. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan taksi. Dan tak lama kemudian mereka dalam perjalanan ke Spirit Pagoda setempat. Di dalam mobil, Tang Wulin membiarkan Wu Zhangkong melihat video pertarungannya dengan Xie Yinling dan mengirimnya file segera setelah itu. Wu Zhangkong tidak berkomentar tentang pertempuran itu. Dengan itu, Tang Wulin telah membersihkan kota pertamanya. Bab 430 pohon-pohon ini ditanam oleh saya. Pagoda roh lokal Heaven Dou City hanya berada di urutan kedua dari markas besar di kota Shrek. Itu menjulang tinggi di atas bangunan sekitarnya. Menakjubkan di ketinggiannya. Saat ini, Su Lizzie dan Tang Wulin berjalan bersama. Aku bisa merasakan esensi darahmu lebih tebal dari sebelumnya. Ini pasti karena apapun yang Anda makan. Aku tidak percaya kamu tidak akan memberitahuku. Seru Su Lizzie. Bukankah kita saudara? Baik, saya beri. Itu adalah udang rubi. Meskipun tendon naga darat 1000 tahun juga kuat, itu tidak dapat dibandingkan dengan udang rubi. Mendengar kata-kata itu, Su Lizzie bergetar. Udang rubi. Di mana Anda mendapatkannya? Tang Wulin menatapnya dengan curiga. Orang lain memberikannya kepadaku. Apakah Anda mengetahuinya? Tidak sampai tepat di depan saya bahwa saya bahkan mendengar namanya. Ini adalah udang rubi dari parit darah. Kan? Tang Wulin mengangguk. Su Lizzie tercengang. Setelah menenangkan diri selama beberapa saat, dia berbicara. Apakah kamu yakin itu yang kamu miliki? Semua perangkat jiwa tidak berfungsi di dekat parit darah karena medan magnetnya yang aneh. Parit itu juga beberapa kilometer dalam dan penuh dengan binatang buas. Itu dikenal sebagai salah satu daerah terlarang di dunia. Udang rubi yang kau katakan tadi hanya ditemukan di palung darah. Bahkan empu armor tempur 4 kata kesulitan mengambilnya. Apakah Anda yakin itu yang Anda makan? Tang Wulin telah menebak bahwa udang rubi itu berharga. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Itu adalah kelezatan yang hanya bisa didapatkan oleh Master Armor pertempuran 4 kata. Tidak mengherankan bahwa bahkan pandai besi divine seperti Zhen Hua menganggapnya berharga. Siapa yang memberikan itu kepadamu? Saya ingin mencobanya juga. Su Lizzie merajuk. Saya tidak tahu namanya, kata Tang Wulin. Dia adalah teman pamanku. Lagi pula tidak ada yang tersisa. Atau Anda ingin saya muntah untuk Anda coba? Saya pikir masih ada sedikit yang tersisa di perut saya. Kamu menjijikkan. Ye Xinglan, yang berjalan di depannya, menembakkan pandangan kotor ke arahnya. Su Lizzie terdiam dengan kesuraman. Dia merasa tertekan karena dia melewatkan pengalaman seperti itu. Mereka segera mencapai Pagoda Roh. Obrolan mereka dimatikan dengan tenang. Wu Zhangkong mengikuti di belakang mereka tanpa sepatah kata pun. Hanya mengawasi mereka dengan mata dinginnya. Tang Wulin melirik gurunya. Pikiran kekasih Wu Zhangkong yang terkubur di pemakaman Heaven Dou City masih melekat di benaknya. Wu Zhangkong mengembalikan pandangannya dengan tatapan tajam. Lalu matanya melayang ke tempat lain. Gu Yue memberikan ID-nya dan langsung diterima di dalam. Dia menuntun mereka ke ruang konferensi di lantai 3. Tak lama, seorang pria paruh baya memasuki ruangan. Halo, Nona Gu Yue, kata pria paruh baya itu. Halo. Gu Yue berdiri dan mengangguk padanya.
Pria itu membuat wajah canggung. Aku sudah menyampaikan permintaanmu kepada seluruh staf. Tetapi itu akan melanggar terlalu banyak aturan. Bagaimanapun, kami adalah organisasi yang melayani pemimpin jiwa. Kami tidak bisa hanya meminta pengunjung untuk memiliki kecocokan. Itu akan terlalu mengganggu bagi mereka. Kami juga tidak punya kewajiban untuk melakukan itu. Gu Yue mengerutkan alisnya. Apakah ada cara lain? Pria itu menggelengkan kepala. Aku bertanya pada atasan. Tapi aku khawatir itu tidak mungkin. Heavenly Phoenix Douluo menelepon dan berkata kamu harus menangani ini sendiri. Kami tidak akan membantu Anda. Gu Yue terdiam sesaat. Guru tahu tentang ini. Pria itu tersenyum lemah tapi tetap diam. Oke. Gu Yue mengangguk. Lalu menoleh ke teman-temannya. Ayo pergi. Mereka mengikuti Gu Yue dalam diam. Tang Hulin berlari ke sisinya dalam proses. Tidak apa-apa. Kami hanya akan menemukan cara lain. Dan jika kita tidak bisa, kita bisa pergi ke asosiasi pandai besi. Saya yakin paman saya akan membantu kami. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Itu terlalu merepotkan dan terlalu banyak waktu. Aku punya rencana. Ye Xinglan mengerucutkan bibirnya. Apakah kamu mengatakan? Keduanya berbagi pandangan. Mata menyala dalam pengertian bersama. Tang Hulin merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Ketakutan merayap di atasnya. Sun Runyu meninggalkan spirit pagoda dengan semangat tinggi. Tubuhnya terasa ringan dengan jiwa rohnya yang baru dan cocok. Pada usia 35 tahun, dia memiliki 2 jiwa roh sebelum ini. Karena rata-rata jiwa bela diri, kekuatan spiritualnya tidak terlalu kuat. Dan dia hanya mampu mempertahankan 2 jiwa roh yang memungkinkannya berdering 4 jiwa. Setelah mencurahkan darah dan keringat untuk berkultivasi, dia akhirnya mencapai peringkat 50. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk mencapai 7 cincin. Tetapi dia masih ingin mendapatkan roh-roh yang mampu membawanya sejauh itu. Paling tidak, dia akan diakui dalam dunia para penguasa jiwa. Dia menabung uang dengan hidup hemat sampai cukup banyak untuk mengunjungi pagoda roh. Keberuntungan tersenyum padanya. Dia memperoleh jiwa roh ungu yang baik dan menyatu dengan itu. Menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sejak saat itu, dia adalah Raja Roh 5 cincin yang asli. Belum lagi, dia sekarang bisa membanggakan cincin jiwa 1000 tahun. Raja Roh cukup dihormati di antara para penguasa jiwa. Selanjutnya, dia adalah pilot Misha. Dengan jiwa roh yang kuat untuk menyatu dengan mechanya. Dia sekarang memiliki kekuatan untuk mencapai pangkat letnan kolonel dan memimpin satu skuadron yang terdiri dari 30 Misha. Sun Runyu dipenuhi dengan kegembiraan saat memikirkan masa depannya. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi sage jiwa, menjadi jiwa kaisar tidak berada di luar jangkauan. Begitu dia melangkah ke level itu, dia akan memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi seorang kolonel. Dia akan menjadi perwira tinggi yang layak di militer pada waktu itu. Lalu dia bisa menetap dengan istri yang baik. Saat dia menghibur pikiran-pikiran ini, beberapa sosok menyelinap di depannya. Menghindari penglihatan tepi. Gunung ini milikku. Pohon-pohon ini ditanam olehku. Jika kamu ingin lulus, kamu harus membayar tol gunung. Sun Runyu tidak bisa mempercayai matanya. 4 orang asing berdiri berbaris di depannya. Membentuk penghalang darurat antara dia dan jalan setapak. Bingung. Dia meluangkan waktu untuk memindai daerah itu. Membenarkan bahwa dia baru saja keluar dari pagoda roh. Gunung apa yang mereka bicarakan? Pohon apa? Ketika dia mengalihkan perhatiannya kembali ke halangannya, dia terkejut dengan penampilan muda mereka. Sisa-sisa terakhir lemak bayi menempel di pipinya. Kulitnya lembut dan lembut. Jelas mereka tidak lebih dari remaja. Dia bahkan bisa memilih berjongkok muda berlemak dan remaja lain menutupi wajahnya. Apa yang kalian lakukan? Anda tidak harus bermain lelucon di sekitar pagoda roh. Cepat dan pulanglah. Sun Runyu berteriak dengan suara gemuruh seorang perwira militer. Gu Yue adalah orang pertama yang membaca permainan penjambretan mereka. Begitu Tang Hulin mendengarnya, dia berbalik ke arah mereka dan berpaling. Demikian pula, Su Lizhi segera berjongkok menjadi bola, membalikkan punggungnya kepada mereka, melakukan yang terbaik untuk melawan tawanya.
Sementara itu, Wu Zhangkong berdiri jauh di kejauhan. Sosoknya nyaris tidak terlihat. Memang, ini adalah rencana Gu Yue. Sederhana saja. Yang perlu mereka lakukan adalah bertarung dengan seorang master jiwa yang lebih kuat dari mereka. Dan ada banyak orang yang cocok dengan tagihan di Spirit Pagoda. Jadi, mereka akan mengancam orang-orang yang keluar dari Pagoda Roh dan memaksa mereka bertengkar. Setelah mengalahkan lawan mereka, mereka akan membawanya keluar dari sana. Satu-satunya masalah adalah menemukan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Adapun sandiwara bandit gunung mereka, itu hanya menggetarkan kesukaannya. Ye Xinglan, Xie Xie, dan Su Xiaoyan telah meneriakkan 3 ayat terakhir dalam urutan itu. Xie Xie dan Su Xiaoyan menyeringai gembira. Apa sekarang? Ye Xinglan bertanya pada Gu Yue. Kita mulai, kata Gu Yue saat cincin jiwa bangkit dari bawahnya. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan Gu Yue, Ye Xinglan menemukannya cukup kompatibel. Dan sentimen dibalas. Dia menyerbu ke depan saat dia melihat cincin jiwa Gu Yue. Pedang Stargot bermanifestasi di tangannya saat dia berlari. Dia memangkas udara, menembakkan sinar pedang ke arah Sun Runyu. Serangan mendadak mengejutkan Sun Runyu. Pengalaman militer yang terukir dalam dirinya mengambil alih dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Dia memanggil jiwa bela dirinya. Kabut tipis menyebar dari tubuhnya, mengembun menjadi perisai cair dan membelokkan sinar pedang tepat pada waktunya. Bersambung.